Pemirsa, pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih menjadi tarik ulur di Senayan. Di tengah kondisi darurat tindak pidana korupsi, Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan komitmennya untuk mengebut pengesahan regulasi perampasan aset koruptor. Ya, lantas apa penyebab mandeknya pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR? Haruskah Presiden Prabowo menerbitkan Perpu? Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Di tengah korupsi yang merajalela, pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih menjadi tarik ulur di Senayan. Sejak awal tahun, publik terus-menerus dibuat tercengang oleh ulah koruptor yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Perkara rasuah terjadi di berbagai sektor, mulai dari perbankan, lembaga pembiayaan negara, minyak dan gas, hingga lembaga yudikatif. Kasus korupsi kakap membuat amarah publik meluap. Pejabat negara yang semestinya bertanggung jawab mengelola dana publik malah bersiasat mencuri uang rakyat. Maka harapannya dengan semangat inisiator awal dari pemerintah untuk membangun komunikasi dengan pihak DPR legislator, maka ini tidak hanya sekedar omon-omon saja harapannya, sehingga segera direalisasikan dengan melihat kejahatan korupsi sekarang yang nilai kerugiannya begitu fantastis ya. Maka harapannya ini dapat segera menjadi formula khusus agar kejahatan korupsinya juga ikut turun ya. Karena para pelaku kejahatan korupsi itu sendiri tidak dapat menikmati hasil kejahatan korupsinya. Presiden Prabowo Subianto meyakini salah satu cara jitu memerangi korupsi yang menggerogoti negeri adalah dengan memiskinkan para pelakunya. Kepala negara pun kembali menegaskan komitmennya untuk mengebut pengesahan regulasi perampasan aset. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Namun komitmen Prabowo tampaknya belum sejalan dengan sikap partai koalisi penyokong pemerintah di DPR. Perjalanan panjang rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dimulai pada tahun 2008, ketika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mulai mengkaji kebutuhan perundang-undangan yang mengatur perampasan aset dari hasil tindak pidana. Setelah kajian selama beberapa tahun, baru pada tahun 2012, RUU Perampasan Aset resmi diajukan ke Senayan untuk dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Selama bertahun-tahun, RUU Perampasan Aset tak kunjung dibahas serius oleh DPR. Pemerintah mengirim surat presiden ke DPR. Namun, sampai kini, nasib pembahasan RUU Perampasan Aset masih tak kunjung beranjak maju. Bahkan DPR tak memasukkan RUU tersebut ke dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Lantas, apa sebab mandeknya pembahasan RUU Perampasan Aset? Kita tentunya juga membahasnya kan harus memperhatikan asas pruden, asas kehati-hatian, dan juga harus memperhatikan inti daripada undang-undang pidana tersebut. Ada sejumlah klausul dalam RUU Perampasan Aset yang diduga memicu perdebatan di Senayan. Salah satunya,
mengenai pengaturan mekanisme hukum perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Anggota dewan yang menolak beralasan, klausul itu berpotensi menimbulkan masalah HAM dan bertentangan dengan prinsip peradilan yang jujur, adil, serta asas praduga tak bersalah. Inti daripada penyitaan dan perampasan di mana para pencari keadilan itu juga akan diperhatikan. Nah, ini kan akan memudahkan nanti semua. Misalnya di pihak polisian, kejaksaan, dan KPK. Nanti kan akan diatur harta sitaan atau rampasan mana terkait dengan korupsi apa, kan? Yang juga nanti para pencari keadilan ini atau para tersangka atau terdakwa jangan sampai harta-harta warisannya pun nanti juga ikut dirampas atau disita. Batasan yang jelas Ya, aset. ya harus ada batasan jelas mengenai aset. Ini kan semua nanti akan diatur di dalam undang-undang penyitaan dan perampasan aset tersebut. Ya, KPK selalu berdiri bersama dengan rakyat dan pemerintah dalam hal upaya pemberantasan korupsi. Dan pernyataan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam rangka tersebut, dan KPK berharap untuk pembahasan RUU perampasan aset dapat segera dilakukan oleh saudara-saudara kita di DPR RI agar bila mana ini menjadi undang-undang dapat digunakan secara efektif dalam rangka aset recovery yang tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terlepas dari pro dan kontra, regulasi yang ada saat ini nyatanya terbukti belum memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Wacana pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang alias Perpu pun mengemuka. Alasannya tak lain karena kondisi negeri yang darurat korupsi. Tapi kalau tidak ada desakan gitu ya, pengawalan dari masyarakat, saya tidak yakin juga wacana undang-undang perampasan aset ini akan terrealisasi. Karena nanti berganti hari, berganti bulan, berganti tahun, berganti juga problematika hukum lain yang mungkin akan mengemuka, dan akhirnya wacana RUU perampasan aset ini kembali menjadi wacana di awal. Kalau tidak, ya langkah yang saya rasa tidak melanggar hukum, misalnya dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang agar tidak terjadi kekosongan hukum dan demi kebaikan kemaslahatan bersama bangsa dan negara. Kehadiran rancangan undang-undang perampasan aset sebenarnya bisa menjadi sumber pemasukan baru bagi negara. Bila disita, aset koruptor bernilai triliunan rupiah tentunya lebih berguna untuk membiayai program kerakyatan ketimbang memupuk kejayaan keluarganya. Namun, keinginan Presiden Prabowo agar RUU perampasan aset segera tuntas tak cukup hanya dalam kata. Sebab, tak sulit memuluskan langkah RUU perampasan aset menyusul 80% suara Senayan dalam genggaman Prabowo.